sabar rasanya kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji R. Syarif Rahmat SQMA dengan materi menjalin silaturahmi untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Kami mohon perkenan Bapak Ustadz Kiai Haji Rahmat untuk ke podium, dan untuk acara tausiah ini akan dipandu kembali oleh Bapak Hairul Sunardi. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara utama kita. Setelah tadi kita mendapatkan siraman jasmani yang sangat bermanfaat untuk kita, berikutnya kita akan mendengarkan siraman rohani dari Bapak Ustadz Kiai Haji Syarif Rahmat SQMA. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Ummul Quran, ya Pak, Pondok Cabe, Tangerang. Mari kita simak, semoga pencerahan beliau ini bisa membuat kita lebih sehat jasmani maupun rohani kita. Silakan Pak Ustadz dimulai. Bapak mau berdiri atau mau di sana, silakan. Mau duduk atau mau berdiri, silakan Pak. Yang mana yang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu segenap warga besar IKPLN, alhamdulillah barusan kita mendapatkan menu lezat yang insya Allah akan membuat badan kita semakin sehat. Sebelum lanjut kepada kewajiban saya pada siang ini, saya jadi teringat dengan doa pada waktu kita sholat jenazah. Salah satu teks doanya itu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Basuhlah ia ya Allah dengan air, es dan embun. Dulu saya waktu kecil punya penyakit namanya beri-beri kuning. Romo saya nanam pohon singkong di depan rumah. Kalau bar subuh biasanya kami dituntun kemudian diorak-orak pakai embun pohon singkong itu. Menarik, tadi sudah disebutkan bahwa salah satu sarana untuk mengobati atau menyehatkan badan kita adalah as-salj, es. Maka saya punya kebiasaan kalau berada di daerah dingin mana saja, saya malah kadang-kadang buka baju. Alhamdulillah dengan cara itu terbukti walaupun tanpa teori, karena saya berjalan alami saja, Allah jaga kesehatan. Kalau sekarang olahraganya paling cuma ngontel. Alhamdulillah untuk suksesnya ontel, saya masih memelihara 57 sepeda ontel di rumah. Tuh, karena teman-teman yang datang tinggal naik saja. Bapak Ibu sekalian, di umur-umur seperti kita ini, saya juga sudah hampir 60 tahun. Saya teringat dengan salah seorang sahabat saya, ketua motor gede, yaitu Mbah Dar namanya, di Inkopad sini, di Pomad sini. Ketika beliau memberikan sambutan, sambutannya berbeda dengan yang lain, dan beliau mengatakan, teman-teman sekalian, saya mohon maaf kalau belakangan ini saya jarang aktif bersama-sama dengan kalian karena saya sudah harus mempersiapkan jalan ke surga.
porsi ini mungkin yang akan saya ulas sedikit dalam kesempatan lebih kurang 20 menit ini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Al-Quran menuntun kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kamu semua kepada ampunan dari Tuhan kamu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah dicawiske bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat ayat ini sangat indah. Surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, tetapi sebelum kalimat surga ada maghfirah, ada ampunan dari Tuhan. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa untuk masuk surga itu kita semua harus bersih dari dosa-dosa dan noda-noda. Dan mereka yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang bertakwa. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan pada kita semuanya adalah untuk menuju kepada ketakwaan. Ketika Allah perintahkan kita supaya sholat, beriman dan berzakat supaya kita bertakwa. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfikun." Iman pada yang gaib, sholat dan berinfak tujuannya adalah agar supaya kita menjadi orang bertakwa. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu menjadi orang bertakwa. Ibadah puasa agar supaya kita menjadi takwa. Demikian juga ibadah haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibadah haji adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, agar supaya kita meraih ketakwaan. Pantas Allah mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh umat manusia, beribadahlah kamu pada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi semua ibadah yang Allah perintahkan pada kita, baca syahadatnya, imannya, sholatnya, zakatnya, puasanya, haji termasuk penegakan hukum, tujuannya adalah supaya kita naik dari manusia kemudian beriman, setelah beriman naik jadi orang yang bertakwa. Tetapi untuk meraih ketakwaan dengan yang disebut tadi itu agak berat. Meraih ketakwaan dengan sholat harus ada khusyuknya, sedangkan kita sholatnya jarang khusyuk. Meraih ketakwaan dengan zakat kudu jelas nisabnya dan berani menyerahkannya. Meraih ketakwaan dengan puasa 1 bulan lamanya lapar kita dan menjaga lidahnya. Meraih ketakwaan lewat haji panjang penantiannya sampai sekarang 30 tahun, bahkan mahal biayanya dan lama waktunya, berat pelaksanaannya. Tetapi sebenarnya Allah sudah menyiapkan satu sarana untuk mengantarkan kita semua kepada ketakwaan yang lebih murah, meriah, mudah. Tanpa biaya, tanpa tenaga, tidak makan waktu yang lama. Apa itu? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan orang lain itu adalah perbuatan yang akrabu, paling dekat, bukan qarib. Kalau qarib itu dekat, akrabu paling dekat. Memaafkan orang lain adalah paling dekat kepada ketakwaan. Ini dia. Hamba Allah yang dimuliakan, 2 hal penting dalam hidup ini berhubungan dengan maaf ini. Ketika seorang hamba punya kesalahan dengan sesamanya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dihalalkan oleh saudaranya. Artinya ketika dia masih punya kesalahan dengan sesamanya dan belum meminta maaf atau belum dimaafkan, maka dia akan terganjal masuk ke dalam surga sampai dia dimaafkan. Oleh karena itu maka kalau pada musim halal bihalal biasanya kesempatan kita tidak malu-malu untuk minta maaf.
Biasanya kalau tidak musim itu minta maaf berat. Mumpung lagi musimnya halal bihalal atau musimnya kumpul-kumpul silaturahim, kesempatan itu meminta maaf biasanya ringan lidah kita mengucapkannya. Manfaatkan acara-acara seperti ini untuk mengatakan saya minta maaf jika ada kesalahan. Mumpung ada teman. Yang kedua, ketika orang ingin masuk ke dalam surga, itu ada satu syaratnya juga. Di ayat yang tadi saya baca ada kalimat wal'afina 'anin nas, dan suka memaafkan orang lain. Artinya apa? Ketika seseorang diperlakukan salah oleh sesamanya, kemudian dia tidak memaafkan orang yang meminta maaf ke dia, maka Allah juga kemungkinan tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan menghalangnya untuk masuk surga. Oleh karena itu, di kesempatan ini sebelum pulang nanti, jika di antara kita ada yang merasa pernah bersalah dengan sesama, kita minta maaf. Dan jika ada yang diperlakukan salah, dengan ringan hati kita maafkan. Hamba Allah, jika engkau adalah seorang ayah, mungkin ingin punya anak yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi bisa jadi sekali waktu anakmu itu ada yang mengecewakan. Maafkan dia. Karena apa? Dia adalah hari depanmu. Jika berat hatimu untuk memaafkan anakmu, kenang kembali kisah Nabi Yakub dalam Al-Quran. Nabi Yakub itu punya anak 12 orang. Di antara anaknya ada Yusuf yang paling ganteng. Namanya anak paling ganteng biasanya saudara-saudaranya iri. Singkat cerita Yusuf dibuang. Lalu saudara-saudara yang melakukan tindakan makar ini, yang telah membuang Yusuf, lapor kepada ayahnya mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala. Sekian puluh tahun lamanya tidak ada kabar tentang Yusuf, tiba-tiba terdengar Yusuf masih hidup. Saat itulah ayahnya tahu bahwa selama ini yang melakukan kejahatan bukan serigala, tetapi anak-anaknya sendiri. Bukan main marahnya. Apa kata mereka? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotoyana inna kunna khotiin. Wahai ayah kami, maafkan kesalahan kami, sungguhnya kami orang-orang yang bersalah. Apa yang lakukan ayahnya? Tego warase ora tego larane, tego uripe ora tego patine. Ayahnya bukan cuma memaafkan kepada anak-anaknya yang nakal tadi. Apa kata beliau? Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Aku bukan cuma memaafkan kalian semua anak-anakku, aku akan mohonkan ampun kepada Tuhanku untuk kalian semua. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebaliknya jika engkau adalah seorang anak, mungkin ingin punya seorang ayah yang sempurna menyayangimu, tapi ada kalanya orang tua menyakiti hatimu. Maafkan orang tuamu, sebab tanpa dia tidak akan ada makhluk yang namanya kamu. Jika berat hatimu memaafkan orang tuamu, kenang kembali kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ibrahim punya seorang ayah dirut BUMN, badan usaha milik Namrud, tetapi dia berbeda akidah. Mereka saling bermusuhan, pada akhirnya sang ayah mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika engkau tidak menghentikan dakwahmu wahai Ibrahim, aku akan rajam kamu, pergi kau untuk selamanya. Ayahnya beda agama, ayahnya beda keyakinan, ayahnya kasar bahkan mengusirnya. Tapi apa tindakan Ibrahim sebagai anaknya? Bolehkah anak berbuat kasar pada orang tua yang kasar padanya? Tidak. Ibrahim berkata, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Salam sejahtera untukmu wahai ayahku, aku akan mohonkan ampun pada Tuhanku tentang dosa-dosamu, sesungguhnya Dia sangat baik padaku. Dia sadar tanpa orang tuanya tidak akan ada dia. Jika engkau adalah seorang anak, mungkin kau punya saudara, tentu engkau berkhayal agar saudaranya baik semua, tapi ternyata kadang-kadang ada di antara saudara yang menyakiti hatimu. Maafkan saudaramu itu. Dan jika berat hatimu untuk memaafkan saudaramu, kenang kembali kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Yusuf dibuang oleh saudaranya, diambil oleh pedagang yang lalu menjualnya, tinggal di istana, difitnah oleh Zulaiha, masuk ke dalam penjara. Saat dia keluar menjadi seorang pemimpin di sebuah negara, saudara-saudara yang pernah menyakitinya datang ke istana mengajukan proyek proposal. Yusuf kenal dengan mereka karena wajah mereka tidak berubah, masih seperti yang dulu. Sementara Yusuf wajahnya sudah berubah bagaikan seorang yang luar biasa, sudah dewasa pula, sempurna pakaiannya, sempurna wajahnya, bercampur bahasa asing tutur katanya. Lalu mereka mengatakan kepada Yusuf,
memohon bantuan karena kampungnya sedang terjadi krisis moneter. Yusuf bertanya pada mereka, ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih bodoh dulu? Mereka terkejut. Kok sang raja kenal dengan Yusuf? Aneh. Bahasan dileng-ileng. Lah, kita Yusuf ke. Lalu salah seorang mereka mengatakan, Kang, kekayaan Yusuf ke. Masa ini raja Yusuf? Cek aing mah Yusuf ieu teh euy. Dilihat wajahnya benar Yusuf karena ada tanda-tanda yang memperkenalkan di wajahnya. Dengan wajah ketakutan, mereka izin bicara di hadapan sang raja. Boleh kami bicara Tuan Raja? Boleh, silakan. Adakah panjenengan bernama Yusuf? Ya, aku adalah Yusuf. Dan kalian kamasku semua bukan? Gemetar mereka semua. Apa? Modar kita. Mati kita. Lalu mereka dengan terbata-bata mengatakan, laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in wahai Yusuf. Tuhan telah mengistimewakan kamu di atas kami semua. Kami adalah orang-orang yang kesalahan. Yusuf saat itu bisa melakukan tindakan sekasar apapun. Dia bisa perintahkan para penjaga, wahai penjaga, tangkap orang-orang ini, masukkan ke dalam sel, minggu depan pancung leher mereka semuanya. Bisa. Bisa dan sangat bisa. Tetapi apa kata Yusuf? Dia turun dari singgasananya, dipeluk satu persatu saudaranya, lalu dia berkata, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kakang, sudah tidak ada masalah lagi hari ini di antara kita. Pertemuan kita telah menghapuskan semua derita yang pernah kurasakan. Aku bahagia hari ini Kakang. Aku bukan cuma memaafkan kalian semua, justru hari ini aku pun minta, ya Allah, kiranya kau ampuni dosa saudara-saudaraku ini. Bagaimana dengan kita? Jika saat testing di PLN kita diganjel oleh seseorang, kemudian yang mengganjel itu pangkatnya tidak naik-naik, jabatannya di bawah terus, lalu kita menduduki jabatan sebagai direktur di situ, dan di satu hari sang pengganjel tadi datang menghadap kita, mengajukan proposal atau bantuan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berkata, kalau tidak salah kamu dulu yang ganjel saya ya. Gancuk kowe, mau minta apa bantuan? Keluar. Mengapa Yusuf memaafkan saudaranya? Karena Yusuf tahu perjalanan takdir Allah. Kalau tidak dibuang oleh saudaranya, tidak akan diambil oleh pedagang. Kalau tidak diambil pedagang, tidak tinggal di istana. Kalau tidak tinggal di istana, tidak difitnah oleh Zulaikha. Kalau tidak kena fitnah Zulaikha, tidak akan masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara, tidak ada yang tahu bahwa dia pakar ekonomi dan ahli takwil mimpi. Kalau tidak ada yang tahu bahwa dia orang pandai, dia tidak akan menggantikan sang raja jadi penguasa di negeri itu. Artinya ketika dia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudaranya, sebenarnya tangga pertama untuk menjadi seorang raja sudah mulai diinjaknya. Makanya kalau di antara kita ada yang ketabrak sepeda, berterima kasihlah. Kenapa? Kalau tidak kena sepeda bisa jadi kita kesambar truk yang di belakangnya. Hamba yang dimuliakan, jika engkau adalah seorang suami, tentu pernah bermimpi punya seorang istri yang cantik, anak orang kaya, pinter, lincah dan solihah. Tapi terkadang di antara harapan itu hanya satu yang ada di antaranya, yaitu dia memang wanita. Jika kau merasa sakit hati dengan istrimu, maafkanlah dia. Bisa jadi karena kepayahan yang dia rasakannya membuat dia tidak stabil jiwanya. Atau jangan-jangan kamu sendiri yang main WA dengan teman-teman lama. Jika berat hatimu memaafkan dia, kenang kembali kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Nabi Ayub punya seorang istri yang sangat setia, selama 18 tahun dia sakit tapi sabar merawatnya.
Izinkan saya bertanya dan tidak perlu ada jawabannya karena pasti dia akan jujur mengucapkannya. Jika panjenengan para ibu, satu saat istrimu tiba-tiba tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja congean, kopoen, 5 tahun saja teler. Itu loh, kopoen itu keluar air putih dari telinganya yang mandan ijo-ijo itu loh. Sholat dilewer, silaturahim dilewer, pengajian dilewer. Apakah kira-kira panjenengan 5 tahun saja suamimu seperti itu, sabar atau minggat? Jangan dijawab. Tanyakan ke dalam. Ayub 18 tahun konon sekujur tubuhnya sakit, tapi sang istri sabar merawatnya. Sampai satu hari dia menjual barang kesayangannya, marahlah Ayub. Lalu terlontar kalimat, aku bersumpah di hadapan Allah, aku akan cambuk kamu sebanyak 100 kali jika Allah berikan kesembuhan dalam sakitku ini. Sembuh Ayub. Tapi apakah ketika sembuh Ayub mencambuknya? Tidak. Dia panggil istrinya, sayang, Gimas, wonten dawuh napa? Mrene. Baru saja menyentuhnya Allah dawuh, Ayub tahan. Jangan sentuh istrimu sebelum kau laksanakan sumpahmu. Sumpah apa ya Allah? Kamu jangan pura-pura lupa seperti yang di Senayan Ayub. Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau kuberikan kesembuhan dari sakitmu? Betul ya Allah, cambuk. Boten kawula acih Gusti, ajrih Gusti. Cambuk dewasa abdi Gusti. Cambuk tidak ya Allah. Kenapa? Ya Allah, bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita salihah yang 18 tahun merawat sakitku? Hukum aku, kiranya kau jangan paksa aku untuk melaksanakan sumpahku ya Allah. Allah tahu Ayub tidak mengingkari sumpahnya, terbukti tidak kabur ke luar negeri. Dan Allah juga tahu dia tidak menghindar dari hukuman Allah, terbukti tidak mencari pengacara di mana-mana. Tapi Allah tahu betapa sayangnya Ayub pada istrinya. Akhirnya Allah turunkan SP3. Fakhudh biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu innahu awwab. Wahai Ayub, aku tahu kau tidak mengingkari sumpahmu dan kau tidak ingin lari dari kenyataan kelakuanmu. Tapi aku tahu betapa besarnya asihmu pada istrimu. Sekarang kau kuberikan SP3, cabutlah 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, pukulkan dia ke tubuh istrimu. Soal kecepatannya tergantung spedimu. Ayub pun pergi membawa arit tapi tanpa palu. Arit. Setelah arit dia pulang ke rumah, dia bertemu istrinya, sayang, mohon maaf ya sayang, kamu akan kucambuk dengan 100 batang rumput kering ini. Perintah Allah kah mas? Perintah Allah. Dawuhnya Tuhan ya mas, dawuh Tuhan. Demi kehormatan mas, demi kehormatanku sayang. Baik Kang Mas, jika benar ini adalah perintah Tuhan demi kehormatanmu di hadapan dia, jangankan kau cambuk dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan ku persembahkan demi cintaku padamu. Percis ibu-ibu PLN. Kenapa Ayub dalam kekecewaan? Dia memaafkan istrinya, bahkan dia siap dihukum oleh Allah demi keutuhan dan kebahagiaan istrinya. Karena Ayub tahu istri layak banget untuk dimaafkan, karena tahu betapa beratnya menjadi seorang istri. Seberapapun beratnya pikulan seorang suami, tidak akan seberat wanita yang mengandung anaknya. Berapapun lamanya gaple seorang suami, tidak akan sengantuk istri yang menyusukan anaknya. Bagaimana dengan kita? Ketika istrimu mengecewakanmu, aku percaya kau akan melakukan tindakan yang hampir sama. Rasulullah SAW ketika istrinya marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya, lalu berdoa pada Allah, Allahumma ighfir laha dzambaha wa adhhib ghaidha qalbiha wa ahidha minal fitan. Ya Allah, ampuni dosa istriku ini, hilangkan luka hatinya dan selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Persis dengan kita.
Rasul pakai tangan, kita juga pakai tangan bukan? Rasul meletakkannya di atas pundak, kita di atasnya bukan? Rasul tukang puasa, dia meletakkannya pelan-pelan. Kita kan pemain golf dan badminton, agak kenceng meletakkannya. Hamba yang dimuliakan. Sebaliknya jika engkau seorang istri, mungkin pernah berhayal punya suami yang gagah kayak Arjuna, baik perilakunya, santun tutur katanya, penyayang pagi, siang dan malamnya, tapi terkadang nasib lain. Sebab kata orang, ma kullu ma tamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tashtahis sufun. Tidak semua yang diangankan seseorang akan tercapai, ada kalanya angin bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh sampan. Kau dapat seorang suami yang kasar, kau dapat suami yang keras, maafkan suamimu. Kenapa? Kau tidak tahu berapa lama dia puasa untuk mendapatkan kamu. Jika berat hatimu untuk memaafkan dia, izinkan saya bercerita tentang seorang wanita ahli hadis. Ketika seorang pemuda yang sedang belajar hadis datang ke rumahnya, saat datang diterima dengan keramahan walaupun di luar rumahnya. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki berbadan pendek, hidung pesek, napasnya bengek. Masya Allah, baru datang dia banting daun pintunya. Sang ulama muda bertanya, Mbak, boleh saya tanya? Silakan Mas. Siapa laki-laki tadi? Maksud Mas, laki-laki mana? Itu loh yang badannya pendek, hidungnya pesek, keringatnya bau ketek, napasnya bengek. Yang banting daun pintu tadi. Oh, dia adalah manusia yang paling saya sayangi. Maksud Mbak, dia suami saya. Saya yakin Mbaklah wanita paling susah di dunia. Panjenengan cantik, ramah, pinter, sedangkan laki-laki yang kau bilang suami tadi itu ya, sudah badannya pendek, hidungnya pesek, napasnya bengek, badannya bau ketek, kelakuannya brengsek. Pasti panjenengan paling menderita di dunia. Tidak. Hari ini asal panjenengan tahu ya Mas, akulah manusia yang paling bahagia di dunia. Loh kok bisa? Ya mungkin ukuran kita berbeda. Maksud Mbak, panjenengan mungkin pakai ukuran dunia, tapi aku punya ukuran yang disampaikan Rasulullah. Begitu saya pegang ukuran itu, baru terasa bahagia. Apa ukurannya? Rasul pernah bersabda, daun pintu surga itu ada dua. Yang sebelah namanya daun pintu syukur, yang sebelah namanya daun pintu sabar. Itulah daun pintu surga. Ketika Allah jadikan aku wanita cantik, anak orang kaya dan punya kecerdasan pula, aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti separuh daun pintu surga sudah aku mendapatkannya. Bertahun-tahun ku cari di mana daun pintu surga yang separuhnya. Belakangan ku sadari yang separuhnya nempel di badan suamiku. Aku harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Hari ini aku berkesimpulan, kalau kiamat sudah datang dan alam sudah digulung, pasti dua daun pintu surga akan terbuka mengucapkan selamat datang atas kehadiranku. Itulah yang menyebabkan aku tetap tersenyum walaupun suamiku seperti itu, dan aku merasa berbahagia di dunia. Silahkan tanya ibu-ibu, itukah yang ada di dalam hatimu ketika marah suamimu? Hambalah yang dimuliakan. Terlalu panjang bahasan yang disampaikan, tapi waktunya sudah habis kita kali ini. Lewat 5 menit ya. Oh nggih. Akhirnya kita diingatkan oleh peristiwa yang terjadi antara Abu Bakar dan anak angkatnya. Abu Bakar punya anak angkat, orang miskin, orang tidak punya, namanya Mistah. Dirawat, diurusi, dibiayani, dipakai. Ketika anak Abu Bakar yaitu Aisyah, istri Rasulullah, dapat fitnah, difitnah, skandal asmara dengan seorang pria, anak angkat ini bukan menutupi, malah memforward, men-share, memposting kemana-mana sehingga orang banyak tahu fitnah ini. Tidak salah ketika Abu Bakar marah dan mengatakan, mulai saat ini kue dudu anakku meneh. Nyeri hati aing ya.
Saat itulah Rasul kedatangan malaikat Jibril, turunkan firman Allah di dalam surah An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfa'u ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang yang punya kelebihan, keunggulan, keistimewaan berjanji untuk tidak memberikan bantuan kepada orang-orang kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian semua ingin diampuni oleh Allah, sedangkan yang Maha Pengampun dan Penyayang adalah Allah. Begitu ayat ini turun dibacakan oleh Rasulullah, Abu Bakar gemetar, langsung menangis dan hampir pingsan. Kenapa engkau Abu Bakar? Ini adalah ayat untuk mukul saya wahai Rasulullah. Saya baru saja marah dengan anak angkat saya. Jadi saya menyesal sekali. Lalu anaknya dipanggil, Mistoh sini, maafkan bapak ya nak, bapak keperucut ngomong tadi. Wis kowe yo anakku, maafkan sekali lagi bapak. Kenapa? Karena Abu Bakar faham. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu ingin diampuni oleh Allah? Seakan Allah mengatakan yang tidak memaafkan sesamanya tidak akan dimaafkan oleh penciptanya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu sekitar 15-20 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, mohon berdiri dan menyebutkan namanya dan pertanyaannya disebutkan secara jelas. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Gimana? Ya. Pak ini juga. Atau mungkin kalau supaya ada yang ingin bertanya, Pak Barta, Sudirman Barta. Silakan Pak. Saya tuh dari sekian banyak yang kelihatan, yang masih ingat cuma Pak Haji Mulyo Haji nih. Yang lain nggak kelihatan gitu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan ya, karena teman-teman, sahabat-sahabat tidak ada yang mau nanya. Mudah-mudahan dengan saya mulai sedikit ini bisa termotivasi untuk bertanya lebih banyak. Karena banyak yang kita gali daripada Ustadz ahli Quran ini. Pertama, kami melihat Pak Ustadz, kondisi bangsa kita ini karena jauh kelihatannya dari Al-Quran, kurang memahami mengenai Al-Quran. Mudah-mudahan dengan usaha Pak Ustadz ini kita bisa keluar dari semua kesulitan-kesulitan kita. Pertama. Yang kedua, kami juga berusaha untuk mengajak teman-teman dari para pensiunan ini untuk mendalami mengenai Al-Quran ini supaya mempersiapkan kita dari bonus umur yang dikasih ini untuk bekal kita di akhirat dengan memperbaiki bacaan, menulis, mentadaburi, menghafal, dan kalau bisa mengajarkan. Ini program yang kita coba, tapi belum mendapat respon yang kita harapkan. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memotivasi seperti ini. Yang kedua, ini tadi menyangkut Nabi Yusuf. Kami waktu Pak Jokowi sama Pak Wapres kita ini, kami mendoakan beliau pergi langsung ke makamnya Nabi Yusuf di Yerusalem. Jadi kami pisah waktu itu dengan ketua pensiunan PLN ini Pak Juanda. Beliau terus ke Istanbul, saya ke Yerusalem. Kita doakan beliau, semoga beliau tuntun ya. Yang satu kami tekankan sekali, kira-kira jauhilah beliau-beliau ini, pemerintahan akan datang ini, daripada utang yang akan membebani keturunan kita di masa akan datang. Tapi nyatanya kami juga gemetar, tidak seperti itu yang
kita lihat seperti itu. Mudah-mudahan Pak Ustadz, apa penyebabnya ini? Bisa seperti, jangan-jangan nanti kami di PLN ini juga akan tersandung mengenai masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cukup jelas? Pak Sudirman Barta, yang pertama tadi mengenai pendalaman Al-Quran. Oke. Kemudian? Kalau kita seorang muslim ditanya tentang model suami teladan yang begitu disayang oleh istrinya, pasti kita akan mengatakan suami itu Nabi Muhammad. Pasti. Kalau kita ditanya kepala rumah tangga yang paling berhasil membina anak keturunannya, pasti jawaban kita kepala rumah tangga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya seorang pengusaha, seorang panglima angkatan perang, hatta seorang pemimpin terbaik sepanjang yang kita baca, dan pasti sampai hari kiamat, pasti pemimpin itu adalah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kenapa? Sederhana banget. Karena istrinya pernah ditanya sama yang lain. Janjane pakertine Kanjeng Nabi niku dos pundi? Akhlak Rasulullah itu seperti apa? Jawabannya cuma 3 kata, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran. Maka kalau kita ingin tahu kenapa beliau sehat terus, karena pola makannya benar, pola makan itu ada di Quran. Kenapa beliau kok sehat terus, padahal beliau juga tidur? Karena tidurnya Rasulullah itu mengikuti tidur yang diajarkan Al-Quran. Ketika jadi suami, ketika jadi orang tua, jadi panglima, jadi ahli ibadah, jadi pemimpin, semua Rasulullah SAW itu mempotret yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sejauh mana kita ingin menjadi seorang suami sempurna, istri sempurna, jadi orang tua sempurna, jadi pemimpin sempurna, bacalah selalu Al-Quran. Di sana ada tuntunan yang lengkap dan sempurna. Jadi saya sangat senang jika tadi disampaikan ada keinginan untuk terus kita di usia yang sudah tidak terlalu muda ini untuk mematangkan bacaan Quran bagi yang belum matang, untuk mentradisikan bacaan Quran bagi yang mentradisi, kemudian juga mentadaburkan semua kebutuhan masalah apapun ada di Quran. Hanya memang butuh orang yang berkeahlian kalau sampai pada pengertian tadabur yang ilmiahnya. Tapi kalau tadabur biasa, yassarnal Quran lidzikri fahal min mudzakir. Kami sudah bikin mudah Quran itu, kata Allah. Dibikin mudah. Yang kedua tadi apa namanya? Oh iya. Krisis ekonomi pernah dialami oleh Adam dan Hawa. Selain Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf yang kesekian. Yang pertama krisis ekonomi Adam dan Hawa. Bahkan berantakan rumah tangganya. Telanjang bulat. Pakaian selembar gak duwe. Pakaian nyempel di badan pun lepas. Hartanya habis. Desintegrasi rumah tangga. Cuma 2 pesan Allah. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa teks doa penyesalan mir rabbihi dari Tuhannya. Jadi yang pertama, lakukan tobat nasional.
dengan tidak saling menyalahkan siapapun juga, tapi bareng-bareng ngaku rumongso salah, perbaiki. Kinerja yang salah selama ini kita koreksi dan kita perbaiki. Yang kedua, wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada petunjuk yang sudah aku siapkan. Ikuti dia. Yaitu Al-Qur'an tadi itu. Diawali dari tobat nasional secara bersama-sama, jangan mentradisikan saling menuding salah, saling mengkambing hitamkan, tapi benar-benar kita ingin memperbaiki jalan hidup ke depan. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai referensi utama di dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita bukan menutup buku-buku yang lain, tidak. Tetapi jadikan Quran sebagai referensi utama. Nah, bagi yang tidak memahami, karena Quran itu ayatnya diacok-acok, bacalah tafsir-tafsir dari para ulama. Dengan dua itu insya Allah dimulai dengan bareng-bareng ngaku salah, rumongso salah, lalu nanti saling memaafkan satu dengan yang lain, kemudian tobat nasional. Nah setelah itu kita ayo jadikan Quran sebagai referensi bacaan kita semua. Tapi hati-hati, Al-Quran itu seperti madu. Seperti madu. Yang namanya madu sekarang banyak madu oplosan. Karena pinternya merek bikin yang bagus, yang oplosan justru yang mahal harganya. Dan terhormat tempatnya. Sementara madu yang asli tetap saja di kampung-kampung. Begitu juga penafsiran Al-Quran, hati-hati banyak yang baca Quran dengan oplosan. Oplosan yang paling berbahaya adalah kalau Al-Quran sudah dioplos dengan kepentingan politik. Itu paling berbahaya. Kemudian madu juga, bahkan ada madu yang palsu. Ya, kan sekarang ada madu oplosan itu, Quran oplosan itu. Sholat nggak wajib kan? Itu Quran oplosan itu. Dan yang paling penting, tidak semua tawon itu menghasilkan madu. Hati-hati dengan penampilan tawon das terutama itu. Nah tawon das itu penampilannya sangat tawon banget. Dari kejauhan sudah kelihatan kayak ulama banget, tapi dia tidak menghasilkan madu. Dia hanya menghasilkan sengatan dan merusak kehidupan. Waspada. Jadi mari kita baca Al-Quran dengan senantiasa membeli, mengaji, membaca dengan orang-orang yang tulus dan punya pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, terima kasih. Saya kira kalau tidak ada yang akan bertanya lagi, kita sudahi acara tausiahnya Pak Syarif Rahmat ini. Atau kalau ada yang ingin bertanya dengan leluasa dan puas, bisa datang ke pondok pesantrennya Pak Umar ya, di Pak Rahmat ya ke. Saya lupa sedikit nih saya. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum memiliki kitab doa. Selama ini kita banyak sudah baca doa-doa karangan manusia yang dibuat manusia. Kami kumpulkan doa para nabi, seluruh nabi yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin kalau teman-teman bapak-bapak yang di Gandul sudah punya semua ya, di Gandul Cinere, di Limo sudah punya. Itu dikumpulkan dalam kitab munajat. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki kitab munajat sudah kami sediakan di belakang ya. Silakan monggo diasto, mau ngambil juga boleh, bayar juga bagus ya, nggak apa-apa. Saya tidak jual, nanti ambil di situ, nanti bayarnya di situ juga ya. Insya Allah itu doa terbaik seluruh dunia dan sudah disahkan oleh beberapa masyayikh termasuk syekh-syekh di Mesir. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Baiklah, kita beri aplaus dulu untuk Pak Kiai Haji Syarif Rahmat. Satu Pak, ada yang menanya Pak. Oh, masih ada? Ya. Masih ada Pak. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya, silakan. Nama saya Abdul Fattah Asari. Agak keras Pak, monggo. Nama saya Abdul Fattah Asari, ya pensiunan sudah 20 tahun. Nah yang ingin saya tanyakan, kenapa putra-putra Nabi Yakub itu menuduh orang tuanya, soalnya bapak kan seorang rasul dan seorang nabi. Kenapa bapak enggak tahan dengan ujian sampai bapak menangisi Nabi Yusuf sampai 20 tahun sampai matanya buta Pak.
Nah, itu anaknya menyatakan, Bapak kenapa nggak berdoa? Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Dan waktu itu kan mungkin kalau seperti Nabi ujian begitu, nah sekarang umatnya bagaimana Pak? Ujiannya apa di bawahnya apa di atasnya ujian para rasul? Nah, tapi dengan ujian itu Nabi Yusuf bisa jadi rasul. Ini tahap ujiannya kayak apa Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayaddat ainahu minal huzn, kata Al-Quran, karena sedihnya Nabi Yakub sampai matanya memutih. Kedua, bola matanya memutih. Itu nanti kalau dalam ilmu kedokteran, mungkin beliau yang jawab harusnya, perasaan yang sangat dalam itu mendorong air mata yang sangat deras, kemudian saking banyaknya air mata yang keluar, maka kemudian kondisi matanya berubah. Kenapa kok tidak sabar saja, gitu kan? Itu sudah dicampur sabar. Karena dia tidak meratap. Makanya dalam kata-katanya apa? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Kesedihanku ini kulaporkan hanya kepada Allah. Jadi Nabi Yakub merasa bahwa tidak mampu melaksanakan amanah Allah merawat anak sebab tergoda oleh bujukan kakaknya ngecul ke Yusuf. Perasaan salah itu diantaranya, di samping juga perasaan kehilangan. Jadi huzn itu, hazan atau huzn, walhum yahzanun itu biasanya adalah perasaan sedih yang menimpa seseorang terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, Nabi Yakub pernah mengalami sampai matanya memutih. Tetapi itu tidak seterusnya, karena setelah sekian lama beliau kembali dan ketika melihat baju Yusuf itu, baru mencium saja, dia sudah pulih kembali. Dan dia mengatakan, Inni la ajidu riha Yusufa laula antufannidun. Aku mencium aroma Yusuf ini. Aku mencium aroma Yusuf. Nanti dalam ilmu terapi, di antara pengobatan mata itu ada yang lewat terapi aroma seperti itu. Nah, apa yang menjadi penyebab sakitnya mata, itu menjadi pelajaran, itu pula yang kemudian diisap aromanya untuk penyembuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Pak bisa mungkin nanti kalau kurang puas ya Pak ya, bisa dilanjutkan nanti, bisa berkunjung ke tempat Pak Kiai Haji Ustadz. Demikian acara tauziah ini mengakhiri acara utama kita. Kita sekali lagi memberikan aplaus untuk Pak Kiai Haji Syarif Rahmat. Saya kembalikan acara ke MC. Like, komen dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKAPELEN TV ini karena akan ada video baru setiap harinya.